Halo teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya? Apakah sehat, kuat, ataupun sedang sakit? Tenang, itu cuma masalah kesehatan saja. Ingat, banyak istirahat, makan minum yang secukupnya, serta jangan lupa minum obat yang telah diberikan dokter kepada kita untuk mengatasi dan menyembuhkan penyakit yang kita derita. Di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya layanan kesehatan yang dapat diakses siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui suatu aplikasi. Penasarannya? Baik, jikalau teman-teman penasaran dengan aplikasi untuk layanan konsultasi kesehatan, waktunya sangat tepat dan beruntung bagi kita semua karena saya akan memaparkan, menjelaskan hasil penelitian kami dari kelompok 5 mengenai aplikasi Halodoc. Saya Oke Tada Yosef Olaia sebagai perwakilan dari kelompok 5. Adapun anggota yang tergabung dalam kelompok 5 kali ini, pertama ada saya sendiri, kedua ada Alia Zafira, yang ketiga ada Dipia Krisya Buru Bukit, yang keempat dan yang terakhir ada Sri Natasha Sri Lestari Hutapea. Adapun judul pembahasan penelitian dari kelompok 5 yang telah kami rancang, kami bahas mengenai Halodoc, preferensi mahasiswa antropologi terhadap konsultasi kesehatan mental sebagai telemedicine. Mata kuliah ini yakni antropologi psikologi dengan diampu oleh beberapa dosen yakni Bunda Dr. Rosmadana MSI dan Ibu Salvia SPD MSI. Kepada teman-teman yang tergabung dalam kelompok ini, saya mempersilakan untuk mempresentasikan, memaparkan hasil penelitian yang telah kelompok dapatkan. Selamat menyaksikan dan mendengarkan dari pembahasan kami. Siapa tahu teman-teman tertarik untuk menggunakan aplikasi Halodoc ini sebagai layanan maupun akses kesehatan dan dapat konsultasi kepada dokter yang berpengalaman dan berprofesional hanya melalui perangkat digital yaitu aplikasi Halodoc. Saksikan dan pahami ya teman-teman. Dadah. Baik teman-teman, dimanapun berada, apakah masih semangat? Pastinya masih semangat dalam menempuh pendidikan yang kita pilih sebelumnya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan,
memaparkan dan memberitahukan kepada kita semua untuk mengetahui pembahasan yang telah kami dapatkan pada Rumsel kedua mengenai tanggapan mahasiswa antropologi terhadap efektivitas layanan konsultasi kesehatan melalui Halodoc ini. Baik, saya akan membacakan sedikit dan akan menjelaskannya kemudian. Pada kesempatan ini, adapun Romsal yang telah kami dapatkan ataupun data yang telah kami dapatkan membahas mengenai tanggapan mahasiswa antropologi terhadap efektivitas layanan konsultasi kesehatan melalui Halodoc. Layanan konsultasi kesehatan mental berbasis telemedicine seperti Halodoc ini semakin diminati dan dapat diakses oleh berbagai pihak, termasuk kalangan mahasiswa yang terbiasa menggunakan teknologi digital ini. Mahasiswa antropologi yang sering menghadapi tekanan akademik maupun sosial mendapatkan kemudahan melalui layanan ini karena dapat konsultasi langsung melalui aplikasi Halodoc tanpa pergi untuk konsultasi ke dokter di rumah sakit maupun di apotek. Adapun data yang telah kami dapatkan dari beberapa informan kami mengenai tanggapan mereka dalam memandang aplikasi Halodoc sebagai layanan konsultasi kesehatan. Baik, yang pertama, informan kami bernama Henidar Pasaribu, mahasiswa pendidikan antropologi Istanbul 2023, yang dimana dia beranggapan bahwa dia hanya membaca terkait masalah yang dialami melalui Halodoc. Akan tetapi untuk pasien sendiri saya memilih untuk langsung ke apotek terdekat. Jadi informan pertama kami ini mengakses Halodoc sebagai perangkat digital untuk konsultasi kesehatan. Yang kedua itu ada informan kami yang bernama Henidar Pasaribu, mahasiswa pendidikan antropologi Istanbul 2022. Beliau beranggapan bahwa aplikasi Halodoc ini tergantung diakses dikarenakan dia memiliki dua sudut pandang terhadap aplikasi Halodoc untuk konsultasi kesehatannya. Pandangan pertama yang dia miliki bahwa jika saya memiliki waktu dan memiliki uang darurat kesehatan yang biasa saya simpan, saya bisa langsung cek ke dokter tanpa harus konsultasi dulu dengan Halodoc. Tapi kalau dari sudut pandangan beliau yang kedua mengatakan bahwa jika saya terlalu sibuk dengan kepentingan saya dan tidak memiliki waktu untuk periksa, mungkin saja akan konsultasi melalui aplikasi Halodoc serta menanyakan resep obat yang dikonsumsinya agar dengan tujuan beliau tidak perlu ke klinik ataupun ke rumah sakit, akan tetapi bisa menebus obat atau membeli obat dari apotek berdasarkan hasil konsultasi dari dokter di Halodoc. Yang ketiga ada informan kami Evelyn Sinaga dari kelas C
C. Pendidikan Antropologi Stambul 2023. Dia beranggapan bahwa saya akan memilih aplikasi Halodoc serta mengaksesnya dengan alasan waktu yang efisien serta mudah digunakan dan diakses oleh banyak orang. Lebih mudah digunakan bagi orang yang hanya memiliki sedikit waktu, seperti mahasiswa-mahasiswi, untuk konsultasi kesehatan melalui aplikasi tersebut. Selanjutnya ada informan kami yang bernama Gabriel Joshua Sihombing dari kelas A, mahasiswa pendidikan antropologi Istanbul 2023. Dia beranggapan saya akan tentu memilih selain karena responnya cepat, harga yang bervariatif, juga didukung dengan dokter yang berpengalaman dan berprofesional dalam bidangnya. Untuk harga juga termasuk murah. Dan untuk beberapa saat saya pernah melihat ada diskon dan dapat membantu saya dalam membeli obat melalui aplikasi tersebut. Nah, sekian dari data-data dan pembahasan Rumsel kedua berdasarkan informan yang telah kelompok kami dapatkan. Selanjutnya, yang terakhir itu ada kesimpulan. Adapun kesimpulan kami mengatakan bahwa penelitian yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa sejumlah mahasiswa antropologi ataupun informan yang telah kami dapatkan merasa terbantu oleh layanan konsultasi kesehatan mental melalui aplikasi Halodoc. Mereka juga menilai bahwa Halodoc aplikasi ini sebagai solusi yang praktis dan tepat karena dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan siapa saja. Lebih hemat waktu dalam melakukan konsultasi kepada dokter serta menjaga privasi para pengguna aplikasi Halodoc ini. Dengan demikian, masih terdapat beberapa sekelompok mahasiswa atau beberapa informan yang telah kami sebutkan sebelumnya merasa ragu untuk menggunakan layanan ini dikarenakan berbagai alasan menjadi faktor ketidakpastian tersebut. Salah satu alasannya berupa kurangnya kepercayaan terhadap keamanan data, belum terbiasanya menggunakan aplikasi kesehatan, atau lebih memilih berbicara langsung dengan psikolog maupun dokter secara langsung yang dirasa lebih nyaman dan efektif serta dapat mengetahui penyakit yang diderita pasien tersebut. Sekian dari hasil presentasi mengenai pembahasan kami pada kesempatan ini. Kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan selamat berjumpa di kemudian hari dan selamat melaksanakan kegiatan kita masing-masing. Adapun landasan teori yang kami gunakan yaitu penelitian ini menggunakan teori perubahan sosial. Adapun pendapat ahli sosiologis yang bernama Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Jadi penelitian ini sangat berkaitan dengan teori perubahan sosial. Jadi, adanya perubahan pada masyarakat yang memanfaatkan aplikasi Halodoc untuk melakukan konsultasi kesehatan dan konsultasi kesehatan mental sehingga memudahkan masyarakat mengetahui penyakit dan penyebab penyakit yang dialami oleh pasien tersebut.
Adapun penelitian relevan kami yaitu penelitian yang dilakukan oleh Alfa Rani menunjukkan bahwa aplikasi Halodoc memiliki fitur yang inovatif dan unggul dibandingkan aplikasi sejenis dalam menyediakan layanan konsultasi kesehatan secara daring, termasuk layanan kesehatan mental, pelayanan kesehatan mental melalui platform telemedicine kini menjadi pilihan utama, terutama di masa pandemi karena mampu menjangkau mahasiswa yang membutuhkan akses mudah dan cepat terhadap konseling dan terapi. Selanjutnya itu adalah gambaran umum penelitian. Jadi, gambaran umum penelitian meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental di kalangan mahasiswa beriringan dengan perkembangan teknologi digital dalam bidang kesehatan. Telemedicine sebagai bentuk layanan kesehatan jarak jauh telah menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi hambatan akses layanan psikologis secara konvensional. Aplikasi Halodoc merupakan salah satu platform telemedicine yang menyediakan layanan konsultasi kesehatan mental secara daring dengan psikolog dan psikiater. Tanggapan mahasiswa antropologi terhadap efektivitas layanan konsultasi kesehatan melalui Halodoc. Layanan konsultasi kesehatan mental berbasis telemedicine seperti Halodoc kini semakin diminati, terutama oleh kalangan mahasiswa yang terbiasa menggunakan teknologi digital. Mahasiswa antropologi misalnya, yang sering menghadapi tekanan akademik maupun sosial mendapatkan kemudahan melalui layanan ini karena tidak perlu datang langsung ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan bantuan profesional. Beberapa penelitian membuktikan bahwa layanan ini cukup efektif dalam membantu pengguna mengelola masalah psikologis mereka. Salah satu studi dari Telkom University menunjukkan bahwa komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh psikolog melalui Halodoc mampu menurunkan tingkat kecemasan pasien. Meski berbasis daring, komunikasi yang dibangun tetap mampu menciptakan hubungan yang mendukung proses serta pemulihan mental. Jika pengguna memiliki waktu dan dana, ia cenderung akan langsung berkonsultasi tatap muka dengan dokter. Namun, jika kesibukan menjadi kendala, maka Halodoc menjadi solusi cepat untuk mendapatkan resep obat atau saran medis tanpa harus ke klinik atau rumah sakit. Halodoc mudah diakses selama ada koneksi internet. Dan menurut beberapa mahasiswa, aplikasi ini juga menjaga privasi, karena pengguna tidak harus berbicara langsung dan merasa malu atas keluhan yang dialami. Namun, meskipun Halodoc menawarkan kemudahan pengguna untuk menyadari bahwa tidak semua kondisi bisa ditangani secara daring. Untuk pemeriksaan fisik atau laboratorium, layanan tatap muka tetap diperlukan karena diagnosis semacam itu hanya bisa dilakukan melalui interaksi langsung. Teman-teman dimanapun berada, apakah masih semangat? Pastinya masih semangat dalam menempuh pendidikan yang kita pilih sebelumnya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan, memaparkan, dan memberitahukan kepada kita semua untuk mengetahui pembahasan yang telah kami dapatkan pada Rumsel kedua mengenai tanggapan mahasiswa antropologi terhadap efektivitas layanan konsultasi kesehatan melalui Halodoc ini. Baik, saya akan membacakan sedikit dan akan menjelaskannya kemudian. Pada kesempatan ini, adapun Rumsel yang telah kami dapatkan ataupun data yang telah kami dapatkan membahas mengenai tanggapan mahasiswa antropologi terhadap efektivitas layanan konsultasi kesehatan melalui Halodoc. Layanan konsultasi kesehatan mental berbasis telemedicine seperti Halodoc ini semakin diminati dan dapat diakses oleh berbagai pihak, termasuk kalangan mahasiswa yang terbiasa menggunakan teknologi
digital ini. Mahasiswa antropologi yang sering menghadapi tekanan akademik maupun sosial mendapatkan kemudahan melalui layanan ini karena dapat konsultasi langsung melalui aplikasi Halodoc tanpa pergi untuk konsultasi ke dokter di rumah sakit maupun di apotek. Adapun data yang telah kami dapatkan dari beberapa informan kami mengenai tanggapan mereka dalam memandang aplikasi Halodoc sebagai layanan konsultasi kesehatan. Baik, yang pertama informan kami bernama Henidar Pasaribu, mahasiswa pendidikan antropologi Istanbul 2023, yang dimana dia beranggapan bahwa dia hanya membaca terkait masalah yang dialami melalui Halodoc. Akan tetapi untuk pasien sendiri saya memilih untuk langsung ke apotek terdekat. Jadi informan pertama kami ini mengakses Halodoc sebagai perangkat digital untuk konsultasi kesehatan. Yang kedua itu ada informan kami yang bernama Henidar Pasaribu, mahasiswa pendidikan antropologi Istanbul 2022. Beliau beranggapan bahwa aplikasi Halodoc ini tergantung diakses dikarenakan dia memiliki dua sudut pandang terhadap aplikasi Halodoc untuk konsultasi kesehatannya. Pandangan pertama yang dia miliki bahwa jika saya memiliki waktu dan memiliki uang darurat kesehatan yang biasa saya simpan, saya bisa langsung cek ke dokter tanpa harus konsultasi dulu dengan Halodoc. Tapi kalau dari sudut pandangan beliau yang kedua mengatakan bahwa jika saya terlalu sibuk dengan kepentingan saya dan tidak memiliki waktu untuk periksa, mungkin saja akan konsultasi melalui aplikasi Halodoc serta menanyakan resep obat yang dikonsumsinya agar dengan tujuan beliau tidak perlu ke klinik ataupun ke rumah sakit, akan tetapi bisa menebus obat atau membeli obat dari apotek berdasarkan hasil konsultasi dari dokter di Halodoc. Yang ketiga ada informan kami Evelyn Sinaga dari kelas C Pendidikan Antropologi Istanbul 2023. Dia beranggapan bahwa saya akan memilih aplikasi Halodoc serta mengaksesnya dengan alasan waktu yang efisien serta mudah digunakan dan diakses oleh banyak orang. Lebih mudah digunakan bagi orang yang hanya memiliki sedikit waktu seperti mahasiswa-mahasiswi untuk konsultasi kesehatan melalui aplikasi tersebut. Selanjutnya ada informan kami yang bernama Gabriel Joshua Sihombing dari kelas A, mahasiswa pendidikan antropologi Istanbul 2023. Dia beranggapan saya akan tentu memilih selain karena responnya cepat, harga yang bervariatif, juga didukung dengan dokter yang berpengalaman dan berprofesional dalam bidangnya. Untuk harga juga termasuk murah. Dan untuk beberapa
saat saya pernah melihat ada diskon dan dapat membantu saya dalam membeli obat melalui aplikasi tersebut. Nah, sekian dari data-data dan pembahasan Rumsel kedua berdasarkan informan yang telah kelompok kami dapatkan. Selanjutnya, yang terakhir itu ada kesimpulan. Adapun kesimpulan kami mengatakan bahwa penelitian yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa sejumlah mahasiswa antropologi ataupun informan yang telah kami dapatkan merasa terbantu oleh layanan konsultasi kesehatan mental melalui aplikasi Halodoc. Mereka juga menilai bahwa Halodoc aplikasi ini sebagai solusi yang praktis dan tepat karena dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan siapa saja. Lebih hemat waktu dalam melakukan konsultasi kepada dokter serta menjaga privasi para pengguna aplikasi Halodoc ini. Dengan demikian, masih terdapat beberapa sekelompok mahasiswa atau beberapa informan yang telah kami sebutkan sebelumnya merasa ragu untuk menggunakan layanan ini dikarenakan berbagai alasan menjadi faktor ketidakpastian tersebut. Salah satu alasannya berupa kurangnya kepercayaan terhadap keamanan data, belum terbiasanya menggunakan aplikasi kesehatan, atau lebih memilih berbicara langsung dengan psikolog maupun dokter secara langsung yang dirasa lebih nyaman dan efektif serta dapat mengetahui penyakit yang diderita pasien tersebut. Sekian dari hasil presentasi mengenai pembahasan kami pada kesempatan ini. Kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan selamat berjumpa di kemudian hari dan selamat melaksanakan kegiatan kita masing-masing.